مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saat ini saya bersama dengan beliau, Bapak Kiai Haji Yakub Mubarok. Beliau ini adalah Ketua Dewan Pengawas Syariah KSB Santia. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum pernah bertatap muka ataupun pernah bertemu dengan beliau. Ini adalah Bapak yang Mubarok. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan saat ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Kiai. Kondisi pandemi COVID-19 ini pastinya sangat berpengaruh terhadap beberapa sektor. Salah satunya adalah perekonomian. Tidak lepas kita sebagai seorang muslim, bagaimana sebenarnya harus menyikapi kondisi seperti ini Pak? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu dan keluarga besar dari Anugerah yang saya cintai, barangkali masih ada relevansinya. Kalau pada kesempatan yang baik ini saya aturkan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga karya dan amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Sekaligus mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Tanpa dinyatnya saya keraguan dari perwakilan KSPPS Anugerah untuk sekedar ya kita sambung Rasul. Baik sekalian, kalau kita mensikapi pandemi COVID ini, ya saya kira ini merupakan satu ujian yang diberikan Allah pada kita sekalian. Biasalah kalau untuk ujian, Allah bersabda, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara tekstual maupun kontekstual bahwa Allah senantiasa akan menguji kepada kita sekalian. Dan bahkan kehidupan ini merupakan satu uji. Nah, di sana makanya ada walana beluwanakum. Itu kalau dalam bahasa pesantrennya ada lam, itu tauti atau lil qasam, sumpah. Ada nun sakilah, artinya bahwa kita hidup pasti akan diuji oleh Allah. Ada 5 ujian itu: kekhawatiran, bina khaufi wal ju'i, kelaparan, wa naqsin minal amwal, termasuk di dalam adalah ekonomi mungkin, wal anfusi wassamar. Apa kira-kira yang harus kita laksanakan? Di sini perlu kita aturkan bahwa COVID ini memang tidak bisa kita raba, tidak bisa untuk kita deteksi di mana dan bagaimana. Saya sering menggambarkan bahwa COVID ini kayak kita menghadapi setan gitulah. Kita tahu setan itu ada, tapi di mana? Kita nggak tahu. Apakah itu sifat, apakah itu subjek atau objek? Tapi yang jelas Allah memberikan satu perintahnya, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu rahmatukum. Jadi COVID ini merupakan satu ujian yang diberikan Allah pada kita sekalian. Pertama, tentunya kita harus bersabar. Siapa orang yang bersabar atas segala ujian yang diberikan Allah, di samping nanti akan mendapatkan surga, juga setelah melaksanakan satu perintah dari Allah Ta'ala. Kedua kalinya
Karena ini musuh kita, setan musuh kita. Jangan kita anggap bahwa setan itu adalah teman kita. Corona ini jelas musuh kita. Kita anggap bahwa itu musuh. Nah, untuk melawan corona karena kita memang tidak melihat dan sebagainya, telah banyak dipaparkan oleh teman-teman para ahli ilmu dan sebagainya. Kita harus mampu menjaga diri. Ini adalah satu di antara kesabaran. Ada 5 hal itu yang kadang-kadang harus kita waspadai. Yang pertama, penjagaan agama. Kita jaga akal kita, kemudian kita jaga kesehatan kita, jaga harta kita, juga jaga anak turun kita. Nah, mensikapi pandemi ini tentunya harus ada penjagaan dari kita sekalian. Kita jaga. Dimulai dari jaga agama kita. Jangan sampai kita mensikapi bahwa corona ini karena kejamnya Allah. Justru ini, apakah kita ini kurang tepat sesuai dengan apa yang disampaikan Allah atau belum? Ini untuk bahan satu koreksi, self-controlling, self-koreksi kita. Itu yang pertama. Kemudian kita jaga akal kita. Akal harus kita jaga benar-benar karena qimatul mar'i aqluh, bahwa harkat derajat manusia ini bukan karena fisiknya, tapi karena akal. Akal akan ditopang menjadi sehat bagus kalau fisik sudah sehat. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa dalam menghadapi kita harus dengan protokol, dengan apa yang disampaikan itu bagus sekali. Karena kita sudah ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi Allah ya cakup, kemudian Rasul juga, wa ulil amri. Ketiga-tiganya ini bisa. Kemudian ada masalah perekonomian, tentulah kalau ada musibah ini pasti sedikit banyak kita ada sudah ada masalah perekonomian. Oleh karena itu banyak sekali dari para ulama ini yang memberikan makna yang bagus kepada kita sekalian, bahwa kita harus lebih mengutamakan kepentingan daripada kebutuhan. Jadi kita yang penting mana? Kebutuhan daripada kepentingan. Jadi kadang-kadang dua-duanya ini sinonim kata. Kadang-kadang beda. Oleh karena itu dalam masa-masa semacam ini, di samping satu self-controlling kita koreksi, kita ngatur lah. Saya yakin Allah tidak akan memberikan musibah kecuali ada hikmah di dalam. Satu di antaranya, hikmahnya kita bisa ngatur hubungan antar interkeluarga kita, antar inter suami istri dan antar keluarga. Kita bisa melihat bagaimana keharmonisan ini bisa terpupuk setelah kita. Saya belum seperti saya, termasuk mubalik yang hampir 4 bulan ini dirumahkan. Jadi alhamdulillah. Tapi karena usia banyak teman ini yang telah memberikan masukan pada saya, bahwa di antara yang meninggal karena COVID dengan yang hamil karena COVID, banyak yang hamil. Ini kenapa? Nah, oleh karena itu, satu, self-controlling diri kita kepada Allah. Kedua kalinya kita ngatur perekonomian kita di rumah kita ini dengan apa yang sering sampaikan oleh Allah Ta'ala, yaitu sikap kejujuran, keterbukaan, dan juga istilahnya ini kesederhanaan. Insya Allah ingat sekali itu. Kalau kita harus dahar, kita harus makan, kita harus minum, ini sebetulnya lauk apa sih paling enak? Jawaban kami, lauk paling enak itu adalah sehat, jasmani rohani, dan hati itu senang. Kita bisa melihat umpamanya lauk yang macam apa, tapi istri itu dengan tersenyum untuk ngelatih kita enak. Nah, itulah satu di antara. Terima kasih tadi berkaitan dengan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menyikapi kondisi pandemi COVID.
19 ini. Iya. Alhamdulillah Pak Kiai, berkaitan dengan rutinitas teman-teman di kantor sebelum mereka ke lapangan, mereka pasti menyempatkan waktu untuk sholat duha. Sebenarnya apa sih fadilah dari sholat duha? Mungkin beberapa teman-teman sudah melaksanakan sholat duha, tapi mereka belum paham fadilahnya untuk apa mereka sholat ibadah itu seperti apa. Boleh penjelasan Ibu Pak? Oh iya, terima kasih sekali. Tidak setiap kantor itu melaksanakan sholat duha. Dan untuk yang pertama saya sampaikan bahwa pelaksanaan duha ini satu hukum syariat yang diperintahkan Allah sejak Nabi Adam. Hadisnya, wa ma min nabiyyin illa waqad amarahu Allah bi sholati duha. Tidak satu nabi pun 124.000 nabi, 313 rasul, tidak satu nabi pun diperintahkan oleh Allah, dicipta oleh Allah kecuali kepada beliau diperintahkan sholat duha. Oleh karena itu, pertama sholat duha kita ngikut para nabi, para rasul. Kemudian, kenapa diistilahkan duha? Duha itu artinya sesuatu yang disinari oleh matahari. Oleh karena itu waktu ini memang diatur oleh Allah sejak mulai sang mentari menampakkan sinarnya itu sampai sebelum istiwa. Nah, pada saat inilah Allah akan memberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani kita, karena sinar matahari pada waktu itu mengandung beberapa zat, beberapa kemanfaatan bagi tubuh. Sinar yang diberikan oleh matahari memberikan satu kesehatan pada kita sekalian. Oleh karena itu, duha mengikuti Nabi, mengikuti Allah. Nomor dua, memberikan kesehatan pada kita sekalian. Air yang kita pakai untuk wudhu setelah disinari oleh matahari itu akan memberikan kelembutan pada wajah. Ini kalau untuk ibu-ibu bagus sekali. Nek bapak ke rapat yang lembut nggak apa-apa. Ono pukul dihubung kalau wudhu dan lain sebagainya nggak masalah. Tapi kalau ibu tidak karena kosmetiknya, tapi karena ini sholat duha. Ketiga kalinya bahwa ada spesialisasi tentang sholat duha. Duha itu merupakan satu istilahnya ini upaya untuk nyengket dalam bahasa Jawa kita, nyengket rezeki. Makanya ngeyel itu sebetulnya nggak boleh, tapi ngeyel di dalam sholat duha dengan aneka macam doa diperkenakan oleh syariat. Coba Bapak Ibu sekalian amati itu doa inna duha al-duha wal baha dan seterusnya sampai ingkana rezeki fis sama fangzilhu. Ya Allah, apabila rezeki saya di langit, apabila rezeki saya di bumi, tolong ya Allah turunkan segera, tolong keluarkan, yang jauh dekatkan, sampai yang haram halalkan. Ini sebetulnya kan masa kita seorang hamba kok ngeyel pada Allah, dan itu diperintahkan. Dan sekali lagi, tidak seorang nabi pun diperintahkan oleh Allah kecuali kepada beliau diperintahkan untuk melaksanakan sholat duha. Maka bagus sekali. Saya kemarin kebetulan ditimbali oleh Gunur. Mungkin Bapak Ibu sekalian kenal Gunur itu putra dari Simbah Kiai Dalhat Batu Somong. Beliau malam hari ditemui oleh Nabi Khidir. Kemudian pagi hari nimbali kami. Saya dan teman-teman dari Pak Kiai ke sana. Satu di antaranya, bapak-bapak panjenengan sudah salat duha. Insya Allah punya salat duha. Berapa rakaat? Biasanya kami melaksanakan 4 rakaat. Tolong tambah 2 rakaat. Untuk apa? Itu sudah sebelum masa COVID ini. Yang dua rakaat ini artinya tiga salat duha 3 kali. Yang 2 rakaat ini untuk keharmonisan keluarga dan untuk menjaga dari segala macam musibah. Beliau sudah tahu karena beliau seorang wali
seorang walinya Allah. Ini jauh-jauh sebelum ada pandemi COVID ini. Ini udah perintahkan. Kebetulan yang sowan itu saya, ada Pak Nokman, ada ya kayak Temanggung, ada sekitar 20 suasana. Tolonglah Mbah, panjenengan referensinya apa? Tadi malam Mbah Nabi Khidir, Mbah Nabi itu rawuh terus memberkati. Ya barangkali bagi teman-teman saudara sekalian yang baru 2 rakaat bagus, yang 4 rakaat bagus, 6 rakaat lebih bagus, karena kebetulan kami sana kemarin. Begitu barangkali sekedar kita sampaikan untuk salat. Terima kasih sekali Bapak Kiai sudah menyempatkan waktunya ini di tengah kesibukan. Oh, enggak sibuk. Semoga beberapa ilmu tadi yang kita dengarkan bersama akan menambah wacana kita. Dan amin, amin, amin. Termasuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi pandemi 19 ini. Iya. Demikian tadi teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga ke depan kita akan bisa bersilaturahmi. Masya Allah ya, saya senang sekali jadi semacam ini kita bisa ngaji walau nuwun sewu ya di situasi suasana macam ini. Terima kasih. Cuma volume suara saya ini yang kurang kan, memang entahlah akhir-akhir ini suaranya orang pati HP gitu. Terima kasih, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.